Halo Gitirs, balik lagi sama saya Arya. Ya, tahun 2022 ini tuh Samsung A52 udah mulai genap setahun ya. Yang artinya, bentar lagi penerusnya bakal nongol nih. Sama kayak Vivo V21, yang udah mulai memasuki masa pensiun. Bahkan penerusnya juga udah rilis di India sana. Ya, tinggal nunggu waktu aja sih, kapan masuk resmi di Indonesia. Tapi biarpun sudah gak bisa dibilang smartphone baru lagi, kedua smartphone ini ternyata masih banyak yang cari, Pak. Di video Vivo kemarin aja masih ada aja yang nanya Samsung A52 buat dibahas bareng dengan Vivo V21 ini. Bahkan dari sekian komentar di YouTube tadi tuh ada satu komentar yang cukup menarik buat saya dari Bro Tommy Fak Azuri. Dia nanya, ini kan sama-sama pakai Snapdragon 720G. Apakah performanya sama? Karena menurut opininya dia dan pengalamannya dia, performa smartphone Samsung itu biasanya kena nerf atau pengurangan performa supaya bisa lebih hemat daya. Bener nggak sih? Yuk kita bahas di video ini. Nah, supaya performanya keluar lebih maksimal, di sini saya bakal ngetes main beberapa game. Yang pertama, game Mobile Legends. Yes, kedua smartphone ini sama-sama bisa main Mobile Legends dengan settingan mentok rata kanan, yaitu di Ultra dan 60 fps. Sepanjang permainan, saya lebih suka dan senang main ML di Samsung A52 ya, yang performanya menurut saya sih relatif stabil. Bahkan pas lagi tawuran di depan tower musuh, ya masih cukup playable lah. Ya, performa grafik FPS-nya emang cukup naik turun ya pas lagi main di A52. Cuma nggak seanjlok pas lagi main di Vivo V21. Yang mana rata-rata FPS di A52 yang saya dapat ini lebih tinggi. Bahkan udah mau mendekati lah FPS maksimalnya di 60 FPS. Nah, beda cerita nih pas lagi main PUBG Mobile. Justru kebalikannya di sini. Yap, A52 dan Vivo V21 memang sama-sama bisa main dengan settingan Smooth Ultra. Yang mana ini jalan di kisaran 39 sampai 40 fps. Cuma di A52 ini sepanjang permainan giliran FPS-nya yang sering anjlok, Pak. Bahkan di beberapa kondisi itu tuh saya masih sering ngerasain stutter lag atau nge-freeze lah sepersekian detik. Dan itu biasanya kejadian pas saya lagi naik mobil ya dengan kecepatan tinggi, itu stutter lag-nya mulai muncul gitu. Nah, yang saya salut dari Vivo V21 ini, dengan mesin yang sama, dia bisa main PUBG Mobile dengan lebih stabil. Dan kalau saya lihat sih memang smartphone Vivo ini kan punya yang namanya mode e-sport ya. Yang mana di mode ini tuh udah ada beberapa game yang memang dioptimalkan. Salah satunya ya game PUBG Mobile ini. Kalau buat main Genshin Impact, sebenarnya performa Snapdragon 720G ini udah cukup payah ya. Baik A52 dan V21, ini sama-sama nggak bisa main di atas 30 fps dengan settingan lowest 60 fps sekalipun. Cuma ada yang menarik nih, khususnya buat Samsung A52. Kalau main Genshin Impact pakai smartphone Samsung, itu mending downloadnya dari Galaxy Store aja. Karena itu versi yang lebih optimal. Dan ternyata bener banget, Pak. Ya, secara rata-rata FPS memang nggak beda jauh ya dengan Genshin Impact versi Play Store. Ya, masih di kisaran 27 fps. Cuma, Genshin Impact yang saya download dari Galaxy Store ini ternyata memang jalan lebih optimal dan lebih stabil. Lebih minim lag, dan cara dia buat ngerender lingkungan gamenya tuh juga relatif lebih cepat. Terus saya coba main game yang lebih berat lagi ya. Dan grafisnya saya rasa ini udah mirip-mirip sama konsol lah. Yaitu game Marvel Future Revolution. Atau game RPG-nya Marvel ya, dengan superhero dari Marvel. Ini tuh grafisnya asli berat banget. Dan surprisingly, main di Vivo V21 ini tuh cukup stabil ternyata, dan konsisten bagusnya. Di sini saya masih bisa dapetin kisaran 38 dan 39 fps lah, dengan settingan yang saya mentokin rata kanan. Pokoknya saya tinggiin semua. Nah, dengan settingan yang sama, A52 itu justru performa yang mulai berantakan lah performanya. Cuma bisa dapetin sekitar ya 17-18 fps doang. Dan ini emang kerasa jauh banget bedanya. Nah, dari 4 game tadi, memang secara performa kurang lebih masih mirip-mirip ya. Kecuali game Marvel Future Revolution tadi.
yang emang jauh banget pengalaman gamingnya. Ya ada benarnya sih opini yang tadi disampaikan di awal video. Memang performa smartphone Samsung di sini di nerf, tapi nggak untuk semua game ya. Kalau game itu memang optimal buat jalan di Samsung A52, ya performanya tetap stabil. Ya ini kan kamera kedua smartphone itu sama-sama di 64 megapiksel ya. Tapi pas saya coba lihat hasilnya, emang dia punya karakter warna yang cukup beda gitu. Anda lebih suka foto yang kelihatan gonjreng, lebih seger, atau kekuning-kuningan, memang hasil foto dari kamera V21 ini lebih enak dilihat ya. Ya ciri khas smartphone Vivo lah, yang biasanya nge-boost kemampuan AI di kameranya supaya dapetin warna yang lebih bagus. Kalau di A52 ini warnanya lebih ke warna asli sih. Jadi ya diedit lebih fleksibel gitu, lebih bebas. Kalau di V21 ini ya tinggal jepret, upload, nggak perlu mikir edit sana-sini lagi, warnanya emang udah cakep gitu. Kecuali kalau ngobrolin warna langit nih. Kalau di A52 ini tuh warna langitnya konsisten biru banget. Bahkan warna biru langit di Vivo V21 ini kalah jauh, Pak. Ini lensa ultrawide-nya saya lebih jagoin Samsung sih. Karena yang pertama, dia tuh bisa dapetin angle yang lebih luas. Terus kerapatannya juga lebih bagus karena secara resolusi dia lebih tinggi di 12 megapiksel. Kalau untuk warna, pas saya lihat sih hasil foto ultrawide keduanya ini kurang lebih masih mirip-mirip lah. Dan bahkan kadang-kadang dynamic range dari kamera ultrawide-nya Vivo V21 ini malah lebih bagus gitu. Nah ini kan udah ada mode malamnya ya, dan kalau saya lihat sih hasil foto dari mode malamnya Vivo V21 ini lebih dapat aura malamnya sih, lebih dingin. Tapi A52 ini juga udah sama bagusnya, dan keduanya juga sama-sama bisa pakai lensa ultrawide buat pakai mode malamnya. Cuma problemnya pas lagi pakai mode malam di Vivo V21 ini tuh pengambilan fotonya tuh yang lama banget. Bahkan bisa ngabisin waktu sekitar 6-7 detik sampai foto itu benar-benar diambil. Jadi kalau tangan kita tremor gitu ya pas lagi ngambil foto, itu ya hasilnya udah ngeblur banget sih, dan ya malah nggak fokus lah gitu. Ini jadi selfie pakai Vivo ini tuh berasa kayak di foto pakai kamera belakang. Detail itu dapat banget dengan warna wajah yang cukup natural, alias nggak terlalu dibikin-bikin lah, nggak terlalu dibikin sok cakep gitu. Ini lebih natural, dan yang saya suka di kamera depan Vivo V21 ini udah ada yang namanya fitur eye autofocus. Jadi dia bakal ngejaga fokus di mata ya. Karena bagian mata ini tuh bagian yang cukup haram kalau sampai ngeblur, Pak. Beda dengan Samsung A52 yang cuma ngandelin autofocus doang gitu. Jadi di sini ada satu tingkat lebih bagus lah untuk foto selfie pakai kamera depannya Vivo V21. Ya, kamera smartphone kelas menengah kalau bisa ngerekam video 4K itu emang mantep banget. Tapi kira-kira hasilnya stabil nggak sih? Betul nggak sih? Nah ini menarik nih pas ngebahas Samsung A52 dan Vivo V21. A52 ini kan punya OIS ya, jadi mau ngerekam video pakai resolusi paling maksimal pun di 4K, ya hasil videonya kurang lebih sestabil ini. Menarik ya, Vivo V21 ini kan cuma IIS doang ya, yang secara fitur harusnya ya nggak sestabil OIS, tapi bisa dilihat sendiri di sini. Hasil videonya mirip-mirip Pak stabilnya. Keren loh ini loh, Vivo V21. Tuh, kita coba agak cepat jalannya. Nah ini kalau mode stabil di kamera videonya sama-sama diaktifin. Di Vivo V21 ini tampilannya kelihatan ngezoom ya. Yuk kita coba sambil lari-lari kecil. Cepat lagi. Oke, menurut kalian lebih stabil mana nih? Samsung A52 atau Vivo V21? Ya kalau ngomongin lensa ultrawide, Samsung ini emang nggak ada lawan sih. Ultrawide-nya tuh bener-bener ultra ya gitu ya. Bener-beneran lebar banget tuh. Kelihatan jauh banget nih pas dipakai ngerekam video dengan lensa yang sama-sama ultrawide. Enaknya pakai Samsung tuh termasuk A52 ini, kalau mau pindah lensa pas ngerekam video itu nggak perlu dimatiin ya perekamannya. Tinggal doang. Nah gini nih. Sementara kalau di Vivo V21 ini nggak bisa Pak. Jadi harus dimatiin dulu baru pindah lensa. Kalau dipakai buat ngevlog harusnya udah sama-sama mantep ya, karena kamera depan keduanya nih bisa ngerekam video 4K. Cuma bedanya di V21 ini tampilannya agak ngezoom. Jadi di sini tuh udah ada fitur IIS-nya di kamera depan. Nah, stabilnya kelihatan nggak sih kalau dipakai sambil jalan gini?
Kalau di A52 ini nggak ada IIS-nya ya buat kamera depan. Nah, kalau dipakai di kondisi backlight, gini nih. Samsung udah mulai kewalahan. Oke, kalau untuk mikrofonnya gimana? Suara saya lebih kedengaran jelas dari Samsung A52 atau Vivo V21? Makin kesini tuh saya makin ngerasa nyaman ya kalau pakai smartphone yang sebenarnya nggak bosor banget kayak dua smartphone ini. Ya meskipun ada yang dikorbanin atau yang disunat, yaitu di kapasitas baterai. Termasuk di Vivo V21 yang baterainya bahkan cuma 4000 mAh. Udah kecil banget lah untuk kebutuhan saat ini ya kalau ngelihat secara angka. Tapi memang untuk menilai daya tahan baterai smartphone itu nggak cuma semata-mata dilihat dari kapasitas mAh-nya doang kan. Dan saya kaget pas udah nyobain Vivo V21 ini, Pak. Ini 4000 mAh tapi bisa saya pakai 1 harian penuh gitu. Bahkan pas nyobain bareng A52 yang notabene punya baterai sekitar 500 mAh lebih gede lah. Smartphone ini punya daya tahan baterai yang sedikit lebih bagus gitu loh. Bahkan punya durasi pemakaian yang lebih lama. Nah, berikut ini infografis untuk penggunaan konsumsi baterai per aplikasi dan juga game. Bisa Anda lihatlah di sini perbandingannya. Cuma yang agak saya bingung sih pas lagi nyoba Zoom meeting ya di A52 ini tuh konsumsi baterainya bisa lebih boros banget. Padahal secara baterai ini kan lebih gede gitu. Ya, seru banget nih kalau ngomongin soal kecepatan charging ya. Karena dua smartphone itu lumayan beda. Vivo V21 ini kan punya charger di 33 watt. Dengan baterai lebih kecil, charger lebih ngebut, ya kerasa banget ngebutnya lah. Ini saya charge dari 10% sampai 100% aja nggak butuh waktu sampai 1 jam. Nah, beda ceritanya nih pas nyobain Samsung A52. Ya Samsung itu emang terkenal brand yang nggak terlalu ngoyo ya, mau lomba-lombaan ngecas cepet gitu ya. Bahkan untuk charger bawaannya sendiri aja masih 15 watt doang. Jadi pas Vivo V21 ini udah penuh, Samsung A52 ini baru keisi sekitar 92%-an. Iya sih, Samsung A52 ini juga dukung super fast chargingnya Samsung yang sampai 25 watt itu. Cuma itu beli lagi, Pak. Dan kalau dilihat secara perbandingan gitu ya, sebenarnya ya nggak begitu jauh beda gitu. Ini pakai 25 watt, ngecasnya tetap di atas 1 jam atau sekitar 1 jam 12 menitan lah. Ini menarik banget ya, dengan baterai lebih kecil dari A52, V21 ini bisa digeber 1 harian penuh, bahkan punya durasi yang lebih lama. Dan memang cukup logis sih, karena Vivo V21 ini punya layar dengan refresh rate yang nggak tinggi ya, alias standar aja di 60 Hz. Jadi ya, ada yang dikompromiin. Kalau di A52 ini emang kerasa lebih enak sih buat scroll-scroll layar karena udah punya refresh rate sampai 90 Hz. Nah, selain enak dipakai buat scroll-scroll layar atau scroll-scroll timeline Twitter, layar Samsung A52 ini juga lebih enak dipakai buat ngetik, Pak. Karena mesin getarnya ini udah enak banget sih, lembut banget pas dipakai buat ngetik-ngetik. Kalau di V21 ini mesin getarnya agak keras gitu dan rasanya kayak pakai keyboard di smartphone entry level. Ya, kalau ngomongin soal layar, keduanya kan memang udah punya judul AMOLED ya. Cuma memang kata-kata Super AMOLED di Samsung A52 ini emang bukan sekedar gimmick doang. Pas saya bandingin nih buat nonton film ya, buat nonton Netflix gitu, warna dari Super AMOLED ini emang bukan kaleng-kaleng sih. Lebih kental, lebih pekat, lebih gonjreng, dan bikin layar Vivo V21 yang udah pakai AMOLED aja kelihatan lebih pucat gitu. Ini jadi suatu kemewahan tersendiri ya untuk A52, yang mana memang layar Super AMOLED ini ya sampai saat ini baru dipakai di Samsung aja gitu. Nah, belum lagi kemewahan lainnya yaitu di speaker nih. Jadi A52 ini udah punya speaker stereo di bagian atas dan bawah. Buat dengerin musik, buat nonton film itu suaranya lebih enak aja gitu, keluar dari sisi kiri dan kanan. Nah, untuk lebih jelasnya coba deh dengerin.
Ya pasti pada mikir ya, A52 kan lebih mahal gitu ya cara ini. Sebenarnya ada fitur plus-plus lagi nggak sih? Nah, memang kalau ngelihat di lapak-lapak online juga harganya turunnya juga dikit-dikit gitu ya. Bahkan buat nyari yang di bawah 4,5 juta tuh kayak masih susah gitu buat dapetin A52 ini. Nah, sebenarnya Samsung A52 ini punya suatu kemewahan gitu ya, yang sampai sekarang juga kayak masih jarang nih dipakai di smartphone kelas menengah kelasnya gitu. Yaitu sertifikasi IP67 alias ini udah tahan buat dicelup-celupin ke air. Jadi ya lebih fleksibel aja buat bikin konten ya, buat foto, buat video sambil basah-basahan gitu. Ya meskipun ada beberapa ketentuan air mana yang nggak boleh kena bodi A52 ini. Tapi seenggaknya ini lebih fleksibel lah ketimbang Vivo V21 yang bahkan emang nggak punya sertifikasi apapun. Bahkan sertifikasi tahan air pun juga nggak ada di smartphone ini. Ya, jadi kesimpulannya Samsung A52 ini tuh lebih cocok buat Anda yang emang hobi bikin konten. Karena kemampuan kamera foto dan kamera videonya tuh relatif stabil, Pak. Dan sertifikasi IP67 yang memungkinkan smartphone itu lebih fleksibel buat diajak bikin konten sambil basah-basahan. Terus hal lain yang saya suka dari Samsung A52 ini ya jelas, untuk hiburan, buat nonton film, buat streamingan ini lebih enak banget. Oh ya, satu lagi nih. Kalau ngomongin soal dukungan update software, saya sih lebih megang Samsung ya. Karena tiap smartphone barunya Samsung sekarang bakal dijanjiin update software itu sampai 3 tahun ke depan. Sementara kalau Vivo V21 ini tuh lebih ngedepanin style ya, desain yang nggak seapa adanya kayak A52 ini. Kalau untuk kamera sebenarnya udah bagus gitu ya. Cuma ya pas disandingin sama A52, ya jadinya hasilnya B aja gitu. Apalagi di sini juga nggak ada OIS-nya kan, cuma modal AIS. Meskipun ya secara hasil kurang lebih masih mirip-mirip lah tingkat kestabilannya. Paling kalau ngobrolin kamera ya kamera selfie-nya sih yang lebih menonjol gitu ya. Apalagi kamera depan 44 megapiksel ditambah lagi fitur eye autofocus. Ini jadi daya tarik tersendiri lah ketimbang Samsung A52 yang memang kemampuan kamera depannya lebih ke biasa-biasa aja. Selain desain, yang bikin saya salut dari smartphone Vivo yang satu ini sih baterai kecil tapi daya tahan baterainya tuh di atas rata-rata gitu ya. 4000 mAh bisa dipakai satu hari penuh itu kadang di luar logika sih. Ditambah lagi kemampuan chargingnya yang cukup ngebut lah untuk ukuran baterai 4000 mAh yang bahkan ngecas dari 10% sampai 100% itu nggak butuh waktu 1 jam. Oke, semoga video ini cukup membantu buat teman-teman yang masih bingung milih antara Samsung A52 atau Vivo V21. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Nah, buat yang masih bingung, silahkan tanyain aja di kolom komentar atau bisa di DM di Instagram Gadget Town. Ya, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.